البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita baca tentang perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa ba'daha tuwfiya salatullahi wa salamuhu alaihi. Yarhamukallah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah sekitar 10 tahun, berdakwah di jalan Allah, berjihad untuk meninggikan kalimat Allah, mengajari manusia, dan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan syariatnya. Semua yang beliau telah sampaikan. Kemudian sebagaimana kebanyakan manusia, Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada musibah yang dirasakan oleh kaum muslimin melebihi musibah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, siapa saja yang mendapatkan musibah di dunia dengan ditinggalkan kerabat maupun sanak saudara, hendaknya mengingat tentang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang lebih besar, musibah yang menimpa melebihi musibah apa? Ditinggal wafat oleh seorang Nabi yang mulia. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan, wa dinuhu baqin, dan agama beliau baqin, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui, dinuhu, agama beliau, hak kembali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di sini dikatakan dinuhu, yaitu dinun Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama Nabi? Di kesempatan yang lain banyak disebut dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala. Diidhafahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu huwallazi ballaghahu ilaina. Dikarenakan beliaulah yang menyampaikan agama itu kepada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan agama yang hak ini sehingga sampai kepada kita semua. Yang terkadang agama juga diidhafahkan kepada Allah, dinullah. Kenapa? Li'annahu huwallazi syara'ah. Dikarenakan Allah lah yang mensyariatkan, yang menetapkan, sehingga juga dikatakan apa? Dinullah. Terkadang juga diidhafahkan kepada penganutnya, kawan. Lakum dinukum, agama kalian. Kenapa? Dikarenakan umat itulah yang meyakini dan mengamalkan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dipahami. Pengidhafahan ad-din baik kepada mubalighnya, yaitu Nabi kita Muhammad, atau kepada syari' yang mensyariatkan, atau kepada penganutnya. Dan baqin maknanya adalah liddul fana, yaitu lawan dari al-fana, lawan dari sesuatu yang hancur. Berarti agama beliau baqin, akan senantiasa terjaga. Sampai tegaknya hari kiamat. Tidak akan musnah, tidak akan kemudian hilang dari
dunia ini ya kawan, akan tapi agama tersebut baqin. Dan tentang terus menerusnya terjaga agama ini sangat jelas ya akhwani fillah, dengan dalil-dalil syar'i maupun fakta. Adapun dalil-dalil secara syar'i yang menunjukkan tentang terjaganya agama Islam, sehingga jangan khawatir, jangan khawatir seorang muslim. Nah, bagaimana Islam ini? Bagaimana Islam? Banyak manusia seperti ini. Nah, sehingga dikarenakan pemahaman yang keliru dan bimbingan yang salah, akhirnya apa? Dengan alasan untuk mendakwahkan Islam atau membela Islam, jangan sampai Islam hancur, hanya menceburkan diri dalam keharaman. Nah, agama Allah yang menjaganya. Dan kita, tugas kita untuk apa? Untuk istiqomah. Nah, yang diperintahkan bagi kita adalah istiqomah. Jangan sampai seorang dengan alasan untuk memperjuangkan agama, dia jatuhkan diri dalam kesesatan atau dalam keharaman. Ini bukan bentuk pembelaan terhadap agama Allah. Nah, kenapa? Karena nahnu ma'murun bil istiqamah. Kita ini diperintahkan untuk istiqamah, dan agama Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Dakwah juga Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Jadi yang penting bagaimana kita bisa istiqamah di atas agama tersebut sampai akhir hayat. Kalau masing-masing kaum muslimin seperti ini, yakin agama akan kokoh. Kenapa? Karena di antara keistiqomahan ya mereka berusaha memperjuangkan agama dengan cara-cara yang syar'i. Tapi kalau sekedar semangat tanpa diiringi oleh ilmu dan pemahaman yang hak, maka yang dihasilkan adalah keterpurukan. Nah, bukti-bukti yang menunjukkan tentang terjaganya agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam ini yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, hifdzullah limasdarihi. Penjagaan Allah terhadap sumber yang menjadi apa? Bimbingan untuk agama tersebut. Sumber hukum dari agama Islam ini yaitu apa? Yang menjadi sumber hukum untuk agama Islam apa itu? Taib. Al-Quran dan Sunnah, jelas itu. Yang menjadi sumber hukum kita, sumber hukum Islam, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan untuk menjaganya. Sehingga kalau sumber hukumnya terjaga, berarti agamanya terjaga. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan tentang Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, yaitu az-zikr, dan kamilah yang menjaganya. Naam. Demikian pula as-sunnah. Allah Subhanahu wa taala jaga. Kenapa? Karena itu juga wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Naam, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga. Naam. Dan penjagaan ini akhwani fillah, penjagaan dari apa? Termasuk kebatilan, dan penjagaan dari apa? Dari termasuki perubahan-perubahan. Tidak mungkin ada kebatilan pada Al-Quran maupun As-Sunnah. Berarti semuanya hak. Sebagaimana pula terjaga dari apa?
termasuki perubahan-perubahan. Ini Al-Quran. Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Makanya ditegaskan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, wal hifdzu daimun ila an taqumas saah. Penjagaan itu terus-menerus sampai tegaknya hari kiamat. Kemudian yang kedua, kalau tadi penjagaan tentang sumber hukumnya, yang kedua ikhwani fillah yaitu apa? Penjagaan tentang terus-menerusnya ada orang-orang yang membela agama tersebut sampai menjelang hari kiamat. Atau dengan kata lain, baqa'u ahlihi yunafihuna anhu ila yaumil qiyamah. Akan terus-menerusnya ada kaum muslimin di atas al-haq, di atas Islam yang murni di setiap zaman sampai tegaknya hari kiamat. Sebagaimana hadis yang masyhur tentang At-Taifah Al-Mansurah. Hadis sebagian yang menyampaikan sampai derajat mutawatir. La yazalu ta'ifatun min ummati adh-dhahirina 'ala al-haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Terus menerus ada golongan yang tegak di atas kebenaran, tidak memandarati mereka yang menyelisihi maupun yang tidak mau memberikan pertolongan sampai tegaknya hari kiamat. Yang ketiga, umumu risalatihi ila tsaqalain, yaitu mencakupnya risalah beliau kepada jin dan manusia. Nah, ketika risalah beliau itu umum, mencakup jin dan manusia, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan jaga. Nah, sehingga beribadatan dengan selain agama beliau, nah, akan apa? Akan terkalahkan dan tidak diterima oleh Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min. Berarti apa? Kalau demikian mesti akan dijaga Islam tersebut sampai tegaknya hari kiamat. Karena tidak akan diterima kecuali Islam. Nah, kemudian yang keempat, annahu sallallahu alaihi wasallam huwal khatam, yang menunjukkan agama beliau baqin. Kenapa? Karena beliau adalah penutup para nabi dan penutup para rasul. Kalau beliau penutup berarti apa? Setelahnya tidak akan ada nabi maupun rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan tidaklah ada suatu umat kecuali diutus rasul. Berarti ini umat yang akan terus-menerus ada sampai akhir zaman. Umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan agama ini akan dijaga. Karena dari semenjak beliau diutus sampai tegaknya hari kiamat adalah umat beliau. Kemudian dawamut taklif, terus-menerusnya ada pembebanan untuk kita beribadah pada Allah. Nah, sampai tegaknya hari kiamat. Berarti semuanya harus beribadah. Bagaimana beribadah kalau tidak ada agama? Tidak ada rasul yang diutus. Berarti semenjak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman kelak, ya harus beribadah dengan ibadah syariat yang beliau bawa. Nah, baik. Ini bukti-bukti secara syar'i yang menunjukkan bahwasanya dinu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baqin. Adapun secara fakta, ikhwan, jelas
bagaimana musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam usahanya untuk menghancurkan Islam, tapi senantiasa Allah Subhanahu wa taala bela. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala jaga. Naam, walaupun tetap ada ujian. Karena memang mesti akan diuji ya kawan, diuji keimanan, diuji kesabaran, diuji kekokohan. Wa hadza dinuhu la khaira illa dalla ummatahu alaihi wa la syarra illa hadzaraha min. Inilah agama beliau, tidak ada kebaikan satupun kecuali beliau telah menunjukkan umat atasnya, dan tidak ada kejelekan satupun kecuali beliau telah memperingatkan umat darinya. Nah, dan ini yang wajib kita imani, karena beliau telah sempurna dalam menyampaikan risalah. InsyaAllah kita akan ambil penjabaran hal tersebut pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza walhamdulillah.